Mulai aja ya. Jadi perkenalkan, kami dari mahasiswa Universitas Internasional Batam. Kami dari Fakultas Sistem Informasi. Jadi pada hari ini kita akan membahas tentang temanya itu perlindungan hak kekayaan intelektual. Yang dimana tema ini merupakan salah satu tema penting bagi kalangan mahasiswa atau siswa-siswi juga. Jadi di sini anggota kami ada saya sendiri, saya Steven Kurniawan, terus ada Wiwin Wiranata, ada Vincent Vanesuting, ada Putra Agung Winata, dan juga Gary Kwa. Nah, sekarang kita akan bahas mengenai hak kekayaan intelektual. Teman-teman di sini ada yang pernah dengar HAKI gak atau hak kekayaan intelektual? Ada yang tahu hak kekayaan intelektual itu gimana? Oke, jadi hak kekayaan intelektual itu adalah hak yang didapatkan dari hasil, produk, jasa, atau proses yang berguna untuk masyarakat secara ekonomis. Hak yang kita dapetin dari sebuah produk atau jasa yang kita buat, lalu kita bisa mendaftarkannya dan memberi manfaat kepada masyarakat secara ekonomis. Nah, hak ini juga dibagi menjadi dua, yaitu hak kekayaan industri dan hak cipta, yaitu copyright. Nah, hak kekayaan industri itu apa sih? Hak kekayaan industri itu hak paten, hak desain industri, hak merek atau brand, penanggulangan praktik persaingan, desain tata letak sirkuit terpadu, atau rahasia dagang atau trade secret. Nah, boleh next. Nah, hak cipta atau copyright. Kalian pasti pernah dengar ya atau sering dengar copyright atau ada simbolnya yaitu C terus ada bulatnya. Nah, hak cipta itu apa sih? Hak cipta diberikan khusus kepada para pencipta dan mereka memiliki hak eksklusif untuk dapat mengumumkan atau memperbanyak hasil ciptanya. Hak cipta yang dimaksud adalah yang dalam ruang lingkup bidang ilmu pengetahuan, kesenian, dan kesusastraan. Contohnya itu ada software, musikal, games, artikel, konten. Kalian biasa kan di konten-konten YouTube itu kita bisa juga kena copyright. Nah, untuk selanjutnya ini dapat dibahas oleh teman saya, Wiwin. Itu si Gary yang bahas. Oh, Gary ya. Gary, boleh dimulai ya. Ya, pertama maaf untuk kesalahan itu, agak gugup juga ini karena ini webinar pertama kita. Untuk di sini kita bisa melihat untuk pengajuan pendaftaran HAKI. Anda bisa melakukannya secara offline di Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual Jakarta, saat ada kantor wilayah, Kementerian Hukum, atau Anda bisa melakukannya secara online lewat e-Hakta Cipta DGIP Go.id ini. Lebih bagus sih saya bilang melakukannya secara offline, karena secara online itu selalu suka sekali bermasalah gitu loh. Karena kamu melakukan online selalu ada masalah kayak mungkin ada masalah infonya. Lebih bagus bawa offline. Untuk slide selanjutnya, di dokumen yang diperlukan untuk mendaftar HAKI ini ya untuk orang aja, yang bukan untuk perusahaan. Untuk orang, kalau kamu mau mendaftar untuk HAKI, Anda memerlukan beberapa barang seperti surat kuasa yang tanda tangani materai, surat pertanyaan keaslian karya, NPWP Anda, dan contoh karya Anda, karena nggak mungkin Anda mendaftar untuk HAKI tanpa ada contoh karya apa yang Anda mau daftarkan sebagai hak kalian, bahwa itu ada kepemilikan intelektual kalian, dan identitas pemohonan dan pencipta karya kalian seperti KTP, paspor,
Ya, apa aja yang membuktikan bahwa Anda itu sebuah manusia asli. Lalu selanjutnya ada dokumen yang diperlukan untuk mendaftar haki, yaitu yang untuk hak cipta atas nama perusahaannya, ya itu adalah surat pengalihan hak dari pembuat karya kepada pemegang hak cipta, NPWP perusahaannya, dan akta perusahaannya. Ya, dan terakhir ada hukumnya, ada 6, ada Undang-Undang 19 2002 jadi yang diganti oleh UU jadi nomor 28 2014 yang tentang hak cipta, Undang-Undang nomor 14 tahun 2001 yang tentang paten, Undang-Undang tahun nomor 15 tahun 2001 tentang merek, nomor 31 tahun 2000 tentang desain industri, nomor 32 tahun 2000 tentang desain tata letak sirkuit terpadu, dan nomor 30 tahun 2000 tentang rahasia dagang. Ya, ada 6 ini tapi pada saya yakin kebanyakan gak bakal ingat juga sih. Ya, untuk itu ada pertanyaan tidak untuk ini? Yuk teman-teman mungkin ada yang mau bertanya tentang hak kekayaan intelektual, atau kalian mau buat bisnis brand kalian mau daftarinnya ke hak kekayaan cipta. Ada yang mau ditanyakan? Kak, Ya, silakan. mau nanya nih Kak, kalau kita buat sesuatu brand atau buat sesuatu yang kita mau biar orang juga nggak kena copyright gitu, maksudnya biar gak dicontoh sama orang, terus ada syarat-syaratnya nggak Kak dalam pembuatan brand itu? Oke, pembuatan brand itu berarti masuk ke hak cipta atau hak kekayaan ini ya, hak kekayaan industri. Nah, coba boleh slide-nya boleh di ini, di hak kekayaan industri. Oke. Bentar ya. Oke, jadi di hak kekayaan industri itu termasuk juga brand atau trademark atau merek ya bisa dibilang. Nah, kalau kita untuk perorangan, kita dokumen yang diperlukan cuma surat kuasa ditandatangani materai, surat pernyataan kalau itu karya asli kita, itu brand asli kita. Nah, dan identitas pemohon dan pencipta karya atau KTP, paspor kita pribadi. Nah, kalau untuk kalian mau buat brand di perusahaan, itu diperlukan surat pengalihan hak, NPWP perusahaan, dan aktenya. Gampang sih untuk sekarang mendaftar haki, karena juga ada jasa konsultan. Kita bisa konsultasi untuk pembuatan haki, kita bisa tanya-tanya, kita bisa langsung datang ke ini juga, kantor Kementerian Hukum dan HAM. Nah, kalau di Batam tuh di Mall Pelayanan Publik kalau nggak salah, itu juga ada. Oke. Jadi udah terjawab ya. Oke, terima kasih. Yang lain ada yang ingin bertanya lagi? Nah, teman-teman nih saya kirim satu Google Form, jadi kalian bisa isi ya untuk data kami. Ini isi aja sesuai yang kalian tahu aja guys. Jangan lupa diisi ya. Oke. Gak ada lagi yang mau bertanya? Ini ada siapa aja? Bogar Satrio, Daniel Vladimir, Dylan, Esther Grace,
Oke, mungkin untuk Gary Pua dan Wiwin ada tambahan? Oh, dari saya nggak ada lagi. Steven, ada tambahan Steven? Belum ada sih. Cuman teman-teman ada yang mau ditanyain lagi gak? Nah, jadi udah jelas ya dari pendaftaran, pengertian, manfaat, jenis-jenis dari hak kekayaan intelektual. Jadi tentang materi ini emang sangat penting di era sekarang. Sekarang era-eranya teknologi makin maju, jadi copyright itu sangat gampang. Jadi udah gak ada pertanyaan ya? Untuk guru-guru mungkin ada beberapa saran atau tanggapan Bapak Ibu? Oke, kalau nggak ada pertanyaan mungkin boleh ditutup, Van. Oke, mungkin untuk webinarnya sampai sini aja. Mohon maaf kalau ada kesalahan dari tim kami, pengucapan kata-kata yang salah, semuanya mohon maaf. Jadi sekian saja, terima kasih teman-teman. Ya, thank you guys sudah hadir. Udah boleh pada keluar kok. Tapi sebelum keluar isi form yang saya kasih di chat dulu ya. Terima kasih.